Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan saya nama dan Williams dengan NPM 23150311019 dan teman saya Muhammad Gusti Putu Aditya dengan NPM 23550311006 dan teman saya Julius Eskil Tabarat dengan NPM 2151032. saya dengan nama Angga Dwi Aji Saputra dengan NPM 2315031003 dan teman saya Dengan saya, nama saya Cina Kamila Harahap dengan NPM 231503010 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lakasena Abdari dengan NPM 23150311124 dan kemudian dari Hussein NPM 2259036. kami di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penjelasan tentang kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, bibliografi, manlay, dan hafal. Sekian perkenalan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danda Williams dengan NPM 23150311019. Saya dari kelas TEB dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam tulisan, orisinalitas merupakan faktor yang sangat penting. Selanjutnya, fungsi kutipan. 1. Landasan teori. 2. Penguat pendapat orang lain. 3. Penjelasan suatu uraian. 4. Bukti untuk menunjang suatu pendapat. Selanjutnya, jenis kutipan. Dari pengertian kutipan, kutipan dibagi berdasarkan beberapa jenis kutipan secara umum. Dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian hingga contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah penggunaan teks yang diambil langsung dari sumber aslinya tanpa perubahan signifikan oleh penulis. Ini dapat mencakup pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang disampaikan dalam teks asli. Berikut adalah ciri-ciri kutipan langsung. 1. Tanda kutip. 2. Identik dengan teks asli. 3. Jarak baris. 4. Pisahan dari teks penulis. 5. Penggunaan tanda kurung. 6. Panjang kutipan. 7. Kepentingan kontekstual. 8. Keakuratan dan keterjemahan. Selanjutnya, contoh kutipan langsung. Agus mengatakan, perlu dikembangkan sifat apresiatif dan aspiratif terhadap pengetahuan tanding yang dimiliki dan dipegang teguh kaum miskin yang terlibat dalam akar penjarahan. Dalam tanda kurung Sudipyo, 2002.2184. Shalom, perkenalkan nama saya Julius Eskil Tabarat dengan NPM 23150311132. Saya dari kelas TEB. Saya akan melanjutkan materi dari Danda Williams tentang kutipan, yaitu dari jenis kutipan yang kedua. 2. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah penggunaan ide, pendapat, atau gagasan dari orang lain dalam karya tulis penulis dengan cara merangkum dan menyajikannya dengan kalimat penulis sendiri. Ini berarti penulis tidak mengambil teks asli secara persis, melainkan mengolahnya menjadi kalimat-kalimat yang sesuai dengan gaya penulisan dan konteks karyanya sendiri. Tujuan dari kutipan tidak langsung adalah untuk mengintegrasikan informasi atau ide dari sumber lain ke dalam tulisan penulis tanpa menghilangkan atau merubah makna aslinya. Kutipan tidak langsung memiliki beberapa ciri khas, yaitu 1. Merupakan interpretasi atau parafrase. Yang kedua, menggunakan gaya penulisan penulis sendiri. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, menggunakan kalimat yang lebih panjang atau pendek. Yang kelima, tidak selalu menggunakan kata-kata seperti atau menurut. Yang keenam, mengikuti aturan gaya penulisan yang berlaku, menghindari plagiarisme dan memberikan kredit kepada sumber asli. Cara menulis kutipan langsung. Kutipan langsung panjang. 1.
penulisan kutipan harus dipisahkan dari teks dengan jarak 3 spasi. 2. Jarak antar baris dalam kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dalam tanda kutip atau petik 2 atau tidak. 4. Setelah kutipan, sertakan keterangan atau sumber pengambilan kutipannya. Selanjutnya ada kutipan langsung pendek, 4 baris atau kurang. Yang pertama itu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris dalam kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, tuliskan sumber lengkap dengan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Yang kedua, itu ada cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan tidak langsung terintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris dalam kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, sumber kutipan harus dicantumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Putu Teguh Aditya dengan NPM 2355 03106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian catatan kaki. Pengertian catatan kaki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan di dalam naskah pokok. Selanjutnya, ada fungsi catatan kaki. Yang pertama, untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah, supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Yang kedua, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Yang ketiga, untuk menunjukkan referensi lain, supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Yang keempat, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Selanjutnya, ada jenis dan cara penulisan catatan kaki. Berikut adalah ringkasan jenis-jenis catatan kaki. Yang pertama, ada catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap mencakup semua unsur yang diperlukan, mengidentifikasi dan merujuk sumber dengan jelas. Ini termasuk nama penulis, judul buku, nomor seri jika digunakan di dalam buku tersebut. Selanjutnya, nomor cetak, nama penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Yang kedua, ada catatan kaki pendek. Catatan kaki pendek adalah catatan kaki yang hanya mencantumkan unsur-unsur yang lebih terbatas dibandingkan dengan catatan kaki lengkap. Ada 3 bentuk catatan kaki pendek yang umum digunakan. A. IBID, singkatan dari ibidium atau artinya sama seperti di atas. Ini digunakan ketika Anda merujuk kembali ke sumber yang sama seperti catatan kaki sebelumnya, tanpa ada sumber lain yang diacu di antaranya. B. Opcit, singkatan dari opere citato, yang berarti karya yang telah dikutip. Ini digunakan ketika Anda merujuk ke karya yang sama yang telah Anda sebutkan sebelumnya dalam teks Anda, tetapi memungkinkan ada sumber lain di antara dua rujukan tersebut. C. Locit, singkatan dari loco citato, yang berarti tempat yang telah dikutip. Ini digunakan ketika Anda merujuk kembali ke tempat yang sama dalam sumber yang sama yang telah Anda kutip sebelumnya. 3. Aturan penulisan catatan kaki atau footnote. Cara lokasi, catatan kaki berada di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks. A. Spasi. Penulisan catatan kaki menggunakan spasi tunggal atau spasi 1. B. Penomoran. Setiap catatan kaki diberi nomor secara beruntun. C. Format baris lebih dari 1. Jika catatan kaki mencakup lebih dari 1 baris, baris kedua dan seterusnya dimulai dengan margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. D. Jarak antar nomor.
Jarak antara nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. E. Jarak baris terakhir. Baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman. F. Panjang catatan kaki. Catatan kaki yang terlalu panjang hingga mencapai halaman berikutnya tidak diperkenankan penulis. Penulis bisa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. G. Penggunaan ibit dan cheat. Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, cukup cantumkan ibit pada nomor yang terakhir. Jika sumber yang sama digunakan dalam nomor yang tidak beraturan, dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup tuliskan cheat. H. Nama pengarang. Nama pengarang dari sumber tidak balik, baik itu nama asing atau nama dalam bahasa Indonesia. I. Multiple authors. Jika sumber berupa buku, majalah, atau koran dan ditulis oleh dua atau 3 orang, maka semua nama penulis ditulis dalam catatan kaki. J. Lebih dari 3 pengarang. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang dapat ditulis hanya nama pengarang pertama dalam catatan kaki. Diikuti dengan DKK atau AL. K. Pangkat dan gelar. Pangkat dan gelar tidak ditulis kecuali gelar kebangsawanan yang merupakan bagian dari nama. I. Penggunaan mematuhi aturan penggunaan catatan kaki ini dengan seksama untuk menjaga konsistensi dan kejelasan dalam penulisan Anda. Contoh penulisan catatan kaki yaitu Andre Wardana, metodologi penelitian untuk akuntansi, ed. 2 dalam kurung Yogyakarta, 2 penerbit Publish, 2019 tutup kurung, halaman 200. Selanjutnya, Anwar Sani, manajemen zakat berbasis masjid, dalam kurung Jakarta, 2 Gramedia Pustaka Utama, 2010 tutup kurung, halaman 123. C. Smith John, John A. Penerapan energi terbarukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Pol 15, nomor 2, 2019, halaman 45 sampai dengan 62. Catatan kaki ini merujuk pada artikel dalam jurnal yang ditulis oleh John A. Smith pada tahun 2019. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan adalah jurnal volume 15 nomor 2, mengindikasikan volume dan nomor jurnal, dan halaman 45 sampai dengan 62 adalah halaman di mana artikel ini dapat ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Adi Saputra, NPM 23150310003. Saya berasal dari kelas TEB. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bibliografi. Pengertian bibliografi. Definisi atau arti kata bibliografi berdasarkan KBBI online. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan daftar tentang suatu subjek ilmu. Fungsi bibliografi. Fungsi bibliografi adalah sebagai pelengkap dan sebuah catatan kaki. Mengapa bibliografi itu bisa juga dilihat sebagai pelengkap? Sebab bila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang ada pada catatan kaki, maka ia bisa mencarinya dalam bibliografi. Dalam bibliografi bisa mengetahui keterangan yang lengkap mengenai buku atau majalah buku tersebut. Jenis bibliografi. 1. Bibliografi deskriptif.
Jenis ini adalah daftar sumber yang disusun secara deskriptif dengan memberikan informasi tentang karya, penulis, atau penerbit. 2. Bibliografi analitis. Jenis ini adalah daftar sumber yang membedakan informasi lebih lanjut tentang suatu karya, seperti bab, bagian, atau topik tertentu. 3. Bibliografi kritis. Jenis ini adalah daftar sumber yang memberikan penilaian kritis yang tajam terhadap suatu karya atau penulis. 4. Bibliografi tematik. Jenis ini adalah daftar sumber yang diorganisir berdasarkan tema tertentu seperti sejarah, sastra, seni, atau musik. 5. Bibliografi regional. Jenis ini adalah daftar sumber yang diorganisir berdasarkan geografi tertentu seperti bibliografi sejarah Indonesia atau bibliografi sejarah Amerika Serikat. 6. Bibliografi ulasan. Jenis ini adalah daftar sumber yang menyertakan ulasan dan kritik dari suatu karya atau penulis. 7. Bibliografi kombinasi. Jenis ini adalah daftar sumber yang digabungkan dari beberapa jenis bibliografi yang berbeda, seperti contohnya deskriptif, analitis, bibliografi kritis dan tematik, atau regional dan tematik. Contoh dan cara penulisan bibliografi. 1. Penulisan bibliografi dari buku menggunakan unsur nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contohnya Ari Budiana tahun 2022 kisah seorang penulis, Denpasar 2 IDN Media. 2. Penulisan bibliografi dari majalah menggunakan unsur nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, bulan terbit, tempat terbit. Contohnya Ari Budiana tahun 2022 kisah seorang penulis, IDN Media, Juni Denpasar. 3. Penulisan bibliografi dari surat kabar menggunakan unsur nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama surat kabar, tanggal terbit, tempat terbit. Contohnya Ari Budiana tahun 2022 kisah seorang penulis, IDN Media Pos, 1 Juni 2022 Denpasar 2. Perkenalkan, nama saya Raka Sena Afkari dengan NPM 23150311124 dari kelas TIB kelompok Bahasa Indonesia 9. Di sini saya akan menjelaskan seputar daftar pustaka. Pertama, pengertian daftar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki fungsi utama untuk menghindari plagiarisme. Pasalnya, dengan menulis sumber referensi yang digunakan, berarti penulis sudah menyatakan bahwa kutipan yang diambil berasal dari sumber yang jelas dan bukan hasil plagiasi. Daftar pustaka juga berfungsi sebagai bentuk penghargaan bagi penulis asli buku, artikel, maupun jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah. Daftar pustaka juga berfungsi untuk membantu pembaca dalam mengetahui sumber referensi yang digunakan. Dengan begitu, pembaca tidak akan kesulitan jika ingin membacanya. Cara penggunaan daftar pustaka. 1. Buku. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama kota penerbit, 2, nama penerbit, Contoh, Smith, G, dalam kurung 2010, The Agile Philosophy, New York, 2, Penguin Books, 2. Artikel dalam jurnal. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal, volume dalam kurung nomor, halaman, Contoh, Lee, G, dalam kurung 2015, The Impact of Social Media on Consumer Behavior, Journal of Marketing Research, 52 dalam kurung 4, 445-461, 3. Artikel dalam surat kabar atau majalah. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, judul surat kabar atau garis miring majalah, tanggal penerbitan, halaman, Contoh, Brown, M,
dalam kurung 2018, How Technology is Changing the Way We Work, Forbes Magazine, 15 Oktober, 25 sampai 29. 4. Sumber elektronik. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel, judul situs web, diakses tanggal, dalam kurung bulan, tahun, dari URL, Contoh, Johnson A, dalam kurung 2019, The Importance of Creativity in Business, The Balance, diakses 23 Mei 2019, Jenis daftar pustaka. 1. Buku cetak. Format umum untuk menulis buku cetak dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nama penulis, dalam kurung tahun, judul buku, edisi, jika ada, nama penerbit, Contoh, Hunter, R, dalam kurung 2015, The Cambridge Introduction to Poetry, Cambridge University Press, Contoh kedua, Susi Susanti, dalam kurung 2019, Memoir Juara, penerbit Kompas, Yang kedua, artikel jurnal. Format umum untuk menulis artikel jurnal dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nama penulis, dalam kurung tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, dalam kurung nomor, halaman, Contoh, Lambert, B, dalam kurung 2019, The Effects of Climate Change on Forest Fires, Journal of Environmental Science, 34, dalam kurung 2, 112-120, Contoh kedua, Rahmawati, D, dalam kurung 2020, pengaruh kemandirian siswa dalam pembelajaran daring terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada masa pandemi COVID-19. Jurnal Pendidikan Sains dan Matematika, 8 dalam kurung 1, 1 sampai 8. 4. Sumber online. Format umum untuk menulis sumber online dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nama penulis atau penerbit, dalam kurung tahun, judul, tanggal diakses, URL, Contoh, Wikipedia, dalam kurung 2022, Artificial Intelligence, diakses pada 3 Februari 2022, n-https://wiki-artificial-intelligence. Contoh kedua, Wikipedia, dalam kurung 2006, buku elektronik, diakses pada 30 Mei 2006, id.m.wikipedia.org/wiki-bukel. 5. Artikel koran. Format umum untuk menulis artikel koran dalam daftar pustaka adalah sebagai berikut. Nama penulis, tahun, tanggal, judul artikel, nama koran, halaman. Contoh, Brown, C, 2020, 15 Desember, COVID-19 vaccines are here, New York Times, A1. Contoh kedua, Agustira Raiza H, 2002 dalam kurung 2023, 9 September, Truk Kol Diesel tabrak tronton muatan sepeda motor di Lampung Tengah, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Husen, PM 2315031036, yang akan melanjutkan video presentasi dari teman saya, yaitu mengenai pengertian Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan antara Decision and Revenge Manager ke dalam sebuah jejaring sosial para ilmuwan atau para peneliti. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai seluruh dunia dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk melakukan data dan penelitian.
Perangkat lunak Mendeley terbagi menjadi dua versi, yaitu yang pertama versi desktop dan yang kedua adalah versi website. Selanjutnya, Mendeley memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama yaitu membuat dan mengelola database referensi. Mendeley memungkinkan untuk menyimpan dan mengelola referensi dari berbagai sumber di suatu tempat tertentu. Pengguna dapat mengimpor referensi dari berbagai database online seperti Google Scholar, Google Cendekia, Web of Science, PubMed, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat bibliografi. Mendeley memungkinkan pengguna untuk membuat bibliografi dan daftar pustaka secara otomatis dengan mudah berdasarkan referensi yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu membuat catatan dan menyoroti teks. Pengguna Mendeley dapat melakukan catatan dan menyoroti teks di dalam suatu PDF sehingga memudahkan untuk membaca ulang atau secara sekilas. Yang keempat yaitu kolaborasi. Mendeley memungkinkan pengguna dari berbagai referensi dan anggota tim untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama antar mereka sehingga memudahkan untuk melakukan kerja tim atau penelitian dapat dilakukan secara efektif. Yang kemudian yang kelima adalah mengatur jadwal. Mendeley dilengkapi dengan kalender yang dapat membantu pengguna mengatur jadwal akademik maupun kepenulisan. Dan yang terakhir yaitu pengguna pada mobile. Jadi aplikasi Mendeley ini tidak hanya tersedia di desktop ataupun di website PC saja, tapi juga ada di mobile device seperti pada handphone kita yang kita gunakan saat ini. Kita bisa mengunduhnya di App Store maupun di Play Store. Ini memudahkan pembaca untuk menyimpan referensi di mana saja dan kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinda Kamila Harahap dengan NPM 23150311075 dari kelas TEB. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang APA. APA merupakan singkatan dari American Psychological Association. APA adalah suatu gaya penulisan atau format penulisan akademik yang umum digunakan dalam bidang ilmu sosial dan psikologi. Gaya penulisan APA memiliki aturan yang khusus dalam tata cara penulisan dan daftar penyusunan daftar pustaka. Beberapa contoh jenis tulisan yang menggunakan format penulisan APA antara lain artikel jurnal, buku, tesis, dan laporan penelitian. Berikut ini fungsi dari APA. 1. Menjaga konsistensi format. Dengan menggunakan format yang konsisten, penulisan referensi yang benar dapat membantu memastikan bahwa sumber informasi yang dapat dibaca dengan mudah dan praktis. Kedua, meningkatkan akurasi kutipan. Referensi APA membantu menghindari plagiasi yang tidak disengaja karena memberikan informasi yang jelas tentang sumber asli dari kutipan atau ide tersebut. Ketiga, adalah kredibilitas. Upaya untuk membuat referensi APA yang akurat dan lengkap dapat menunjukkan kecermatan dan kredibilitas penulis dalam mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi. Jenis-jenis dan contoh penulisan APA. 1. Format penulisan judul. Judul ditulis dengan huruf kapital di awal kata dan tak bertanda baca dengan maksimal 12 kata. Contoh, pengaruh kebiasaan olahraga terhadap kesehatan mental mahasiswa Universitas XYZ. Yang kedua adalah format penulisan penulis. Nama penulis ditulis dengan diberi titel tanpa gelar keilmuan, hanya nama belakang yang ditulis dengan huruf kapital di awal. Contoh, Dr. Dewi Yuliani, S. PSI, M. SI. Dan dengan contoh yang kita lampirkan bisa dilihat di PowerPoint. Yang ketiga adalah format penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka disusun dengan secara alfabetis sesuai dengan nama belakang penulis. Setiap penulisan, rujukan, sumber harus didaftarkan sesuai dengan format yang telah disepakati, termasuk di dalamnya penulisan judul, nama, penulis, volume, halaman, tahun, dan nama penerbit. Contoh, Winarni, E. 2019, integrasi pendidikan karakter melalui kegiatan storytelling di dalam kelas. Jurnal Mudarrisa, 2, media kajian pendidikan agama Islam, 9 dalam kurung 1, 1 sampai 15 titik. Sekian.